Esok harinya, setelah Sanum berangkat ke sekolah, aku mulai menjalankan aktivitas baruku, membereskan ruko untuk aku membuka usaha. Sesuai dengan rencana kemarin, Sony aku mintai tolong untuk membantuku. Dan sekarang dia sudah ada di sini, tengah mengecat tembok dengan warna yang lebih cerah dan enak dipandang. "Mbak, lantai atas juga mau dicat?" tanya Sony. "Terserah kamu aja, Son. Kalau mampu, ya silakan. Kalau lelah, ya jangan. Maaf ya, gara-gara aku suruh bantu beres-beres, kamu jadi gak masuk kuliah lagi. Biarinlah, daripada ketemu dosen, mendingan ketemu kamu, Mbak. Seger," ujar Sony yang akhirnya menerima lemparan lap kering dariku. Dia tertawa terbahak, seraya melanjutkan pekerjaannya. Aku pun sama, menyapu atap menggunakan sapu panjang untuk menghilangkan sarang laba-laba yang beranak pinang di sana. "Assalamualaikum." Aku dan Sony menoleh bersamaan ke arah pintu. Seorang wanita dengan celemek yang menutupi dadanya tersenyum manis pada kami. "Waalaikumsalam," ucapku. "Mbak, ini saya bawakan brownies lumer untuk Mbak dan Masnya. Gratis." Wanita muda yang kutaksir usianya masih 20 tahunan itu menyotorkan satu kotak kue. Aku menyambut pemberian dia dengan seulas senyum manis dan ucapan terima kasih. Tidak lama dia di sini, hanya berbasa-basi sebentar, lalu pamit untuk kembali bekerja. Dilihat dari merek yang ada di bagian atas tutup kotak tersebut, aku sudah tidak asing lagi dengan orang yang membuat sekaligus pemilik toko kue itu. Namanya Umi Marwah, langgananku ketika dulu masih tinggal bersama ibu sebelum menikah. Setelah berkeluarga, aku jarang lagi mengunjungi dia karena jarak rumah dulu dan toko yang masih sejajar dengan ruko ini memanglah jauh. "Mbak, kenal?" tanya Sony melihatku hanya diam memandangi kotak kue itu. Wanita tadi, "Enggak, kalau sama pemilik toko kuenya aku kenal, teman ibu sekaligus langgananku. Kuenya enak loh. Sudah, tinggalkan dulu pekerjaannya, kita makan dulu," ujarku, menyuruh Sony menghampiri. Aku dan Sony duduk lesehan di atas kardus yang dijadikan alas. Di depan kami, brownies lumer yang menggugah selera sudah kubuka. Harumnya sungguh menggoda. Kami pun tidak menunggu lama untuk segera mencicipi makanan manis itu. "Enak ya, Mbak, lembut," ujar Sony di sela suapannya. Rasanya masih sama kayak dulu timbalku. Brownies lumer pemberian Umi Marwah sudah tinggal setengah. Namun ada yang aneh pada diriku setelah menikmati makanan itu. "Mbak, mataku kok kayak berat gini ya habis makan brownies itu?" "Iya, Son, sama. Apa mungkin terlalu manis ya?" "Bisa jadi, Mbak." "Duh, alisku rasanya tegel banget ini." Sony memijit keningnya, seraya menyandarkan punggung pada tembok. Aku pun melakukan hal yang sama, bersandar pada tembok, lalu mengambil air putih dan menegaknya hingga habis setengah botol kecil. Semakin lama, mataku berkunang-kunang dan semakin berat. Aku tidak tahu apa yang salah saat ini, kuenya atau kami yang makan terlalu banyak. "Innalillahi, astagfirullahaladzim, apa-apaan kalian ini? Hah?" Sayup-sayupku dengar suara orang berteriak, tapi mataku masih teramat berat. "Ranum, Sony, bangun!" "Ibu!" Itu suara ibu yang berteriak lantang. Aku mendengar suara-suara itu, tapi tidak dapat membuka mata. "Bangun! Bangun kalian!" Aku sedikit menggeliat dengan berusaha membuka mata. Perlahan mataku mulai bisa dibuka dan akhirnya semua nampak jelas di depanku. Ibu, bapak, juga orang-orang tengah berdiri melihatku dengan ekspresi yang tidak biasa. Wajah-wajah itu seperti marah. Dan "Sony,
Aku menjerit kencang ketika melihat Sony tergeletak di sampingku dengan tubuh yang polos. Dadaku bertalu-talu dengan pikiran yang berkelana. Apalagi setelah melihat kondisiku yang ternyata sama-sama tidak memakai. Sony mengerjapkan mata, kemudian tersentak setelah melihat kondisi kami yang hanya memakai berselimutkan kain tipis. Buk, buk. Bapak memukul wajah Sony setelah menyadari pria itu bangun dari tidurnya. Semua laki-laki yang ada di tempat ini melerai. Mereka menghentikan bapak yang terus menghajar Sony dengan membabi buta. Sedangkan ibu, dia langsung menghampiriku dan menyuruhku memakai baju lengkap. Dalam keterkejutan dan kebingungan, aku memakai semua pakaianku dengan pikiran yang melayang jauh. Mungkinkah aku dan Sony telah... tidak. Sama sekali tidak mungkin jika aku dan dia telah berbuat kotor di sini. Seingatku tadi, aku dan dia tengah makan brownies lumer dan kami... Astagfirullah, ucapku memikirkan sesuatu. Kenapa baru beristighfar sekarang, Ranum? Kenapa baru nyebut sekarang setelah semua orang melihat kelakuan busukmu? Aku tersentak dengan kata-kata ibu. Wajah penuh keriput itu memerah. Air matanya bercucuran, bak air yang turun dari langit. Ini sangat memalukan, Ranum. Lihatlah, kamu jadi tontonan banyak orang. Semua orang mencemooh, menyumpahi dirimu karena perbuatan hina ini. Tutur ibu lagi tidak dapat menghentikan kesedihannya. Dengan dialangi 3 wanita yang berdiri di depanku. Kini semua pakaian sudah melekat di tubuh ini. Dan Sony, dia pun sudah memakai bajunya kembali meskipun tertatih karena terus diserang bapak dan para preman pasar. Ibu, aku tidak melakukan itu, Bu. Aku pun tidak tahu kenapa aku dan Sony bisa tidur dengan keadaan seperti ini. Ujarku membela diri. Siapa yang akan percaya padamu, Ranum? Siapa yang akan mendengarkan omong kosong ini? Hah? Kamu dan dia akan dinikahkan sekarang juga. Aku menggelengkan kepala, menolak ucapan ibu. Bukan hanya ibu, tapi semua orang yang ada di sini berteriak lantang, mengatakan keinginan mereka. Ada yang mengusulkan aku dan Sony diarak keliling pasar. Ada juga yang menyuruh dibawa ke kelurahan, kantor polisi, dan lebih banyak lagi meminta aku dan pria itu dinikahkan. Sony, apa yang kamu lakukan? Tanyaku, menatap penuh amarah pada laki-laki itu. Aku tidak tahu, Mbak. Aku juga kaget dengan yang terjadi saat ini. Aku tidak melakukan apa-apa. Jika tidak melakukan apa-apa, kenapa bisa kita... Sudah. Jangan saling menyalahkan kalian itu. Enaknya bareng-bareng, kok saling melempar kesalahan. Kalian sadar tidak kalau kalian ini sudah mengotori tempat ini? Maaf, Pak. Aku dan Sony tidak melakukan apa-apa. Apa yang kalian lihat mungkin bukan kejadian sebenarnya. Aku berucap lantang di tengah-tengah suara mereka yang menghakimi. Namun tidak ada yang mau mendengarkan kata-kataku. Semuanya sibuk dengan pikiran mereka dan apa yang mereka lihat tadi di sini. Ranum, Pak Aji menyewakan ruko ini padamu untuk dipakai jualan, bukan untuk berzina. Kenapa kamu sampai gelap mata seperti itu, Num? Kenapa? Pak Aji, aku pun tidak tahu kenapa aku dan dia bisa berada dalam satu selimut dengan keadaan yang seperti itu. Tadi kami tengah menikmati makanan dan mana makanannya? Tidak ada makanan apapun di sini selain cat tembok. Kalian makan cat tembok hingga mabuk, lalu bergumul gitu. Aku tidak melanjutkan kata-kataku lagi setelah seorang pria bertato itu menyelah. Aku pun mencari brownies yang tadi aku nikmati bersama Sony. Tapi tidak ada. Hanya ada botol kecil, sisa kami minum, tapi tidak dengan makanan pemberian wanita muda tadi. Aku yakin kami dijebak. Aku dan Sony mencoba menjelaskan dari awal hingga akhir apa yang terjadi di sini.
Namun, orang-orang pasar ini sama sekali tidak percaya. Aku sudah mengatakan sumpah, sudah memohon untuk dipercaya, tapi mereka sama sekali tidak mendengarkan kata-kataku dan Sony. Bahkan sekarang wajah Sony sudah babak belur, diajar warga dan para preman pasar hingga dia tidak bisa lagi melawan. Aku menjerit, tidak tega melihat itu. Aku berusaha melerai, menghalangi mereka untuk tidak main hakim sendiri. Namun mereka malah hendak menyerangku balik. "Kalian maunya apa?" ujarku berteriak sekencang mungkin. "Mau kami, kalian menikah di sini sekarang juga," ujar satu orang dan disambut baik oleh yang lainnya. Aku menggelengkan kepala, menolak keinginan mereka yang mau menikahkan aku dengan Sony. Tidak mungkin aku menikah dengan laki-laki yang tidak aku cintai. Dia adik iparku, sudah kuanggap sebagai adik sendiri. "Apa ada yang lain? Aku tidak setuju anakku menikah dengan dia," ujar ibu seraya terseduh. "Tidak ada. Menikah atau kalian kami arak keliling pasar sambil seperti tadi." Aku memejamkan mata dengan tangan yang bergetar, memeluk tubuh ibu. Sungguh, ini mimpi yang teramat buruk bagiku. "Tuhan, bangunkan aku dari mimpi ini. Aku tidak sanggup," jeritku dalam hati. "Pak, bagaimana ini?" ujar ibu menoleh pada bapak. Bapak menganggukkan kepala, seraya menghampiriku yang terseduh di pelukan ibu. "Ranum, pasrah saja dulu, daripada nanti kamu diarak keliling pasar. Bukan hanya kamu yang malu, tapi kami juga. Ingat, anakmu akan mendengar cerita ini dari orang-orang jika besar nanti. Ikhlas nak, Bapak akan menikahkan kalian." Aku semakin terisak menolak ucapan bapak, tapi tidak memiliki kuasa untuk menyelah. Pasrah adalah satu-satunya cara untuk meredam amarah warga. Beberapa saat saling bicara satu sama lain antara bapak dan Sony. Akhirnya pria dengan status waliku itu menjabat tangan Sony dan pernikahan pun terjadi. Dua saksi yang tak lain Pak Haji Darmin dan satu rekan bapak mengatakan sah atas ijab kabul yang diucapkan Sony. Semua orang bersorak seperti mendapatkan hadiah atas pernikahan dadakan ini. Sedangkan aku semakin terguguh dengan nasib diri ini yang selalu diliputi kesedihan ini. "Yuk, bubar, bubar. Sekarang waktunya makan-makan," ujar pria bertato yang paling bahagia di antara wajah-wajah pemaksa itu. Sekarang tinggallah aku dan Sony serta ibu dan bapak di ruangan yang belum selesai aku bersihkan. Aku duduk memeluk lutut, bersandar pada tembok, sedangkan Sony dia menunduk, tidak berani menatapku sama sekali. "Ranum, sekarang coba jelaskan dari awal hingga akhir pada kami," ujar bapak setelah kami saling diam. "Sudah aku jelaskan tadi, Pak. Itu adalah cerita sebenarnya. Aku yakin jika kami dijebak, ada orang yang menjadi dalang di balik rentetan kejadian ini, Pak." Aku berucap pelan. "Siapa? Siapa orang yang punya dendam padamu, Ranum? Dan kenapa dia ingin menghancurkan kamu?" Kini ibu yang bertanya. Aku meminta tasku pada ibu, mengambil ponsel dari sana, lalu memutar rekaman mawar di rumah sakit yang mengatakan aku adalah ancaman bagi dia. "Ibu, dengarkan dia berkata apa. Dia menganggapku sebuah ancaman, dan dia pasti akan membunuh kewarasanku agar tidak membuka kebenaran tentang komanya Cahaya. Dia, Bu, dia yang pasti sudah membuatku begini," ujarku berteriak. "Itulah kenapa ibu melarang kamu berhubungan dengan dia, Ranum. Lihatlah, kamu jadi sengsara, bukan? Kamu tidak pernah mau mendengarkan ibu. Kamu terus saja mengurusi Cahaya, Cahaya, dan Cahaya. Balas ibu tak mau kalah lantang dariku." Aku menarik napas panjang, lalu mengembuskan kasar. "Terus ibu mau diam saja
setelah apa yang terjadi padaku saat ini? Tidakkah ibu ingin membalas perbuatan dia jika benar ini ulahnya? Balas dengan cara apa, Ranum? Tanya ibu. Kini nada bicaranya sudah memelan. Kembalikan ponselku, Bu. Kita lihat dari sana. Adakah celah untuk kita membuat dia merasakan apa yang aku rasakan sekarang? Sangat tidak mungkin dia menganggapku sebuah ancaman jika tidak ada rahasia yang disembunyikannya. Dan itu berhubungan dengan putrinya sendiri. Ibu diam. Dia membuang pandangan ke lain arah tanpa menjawab ucapanku. Ya sudah, kita pulang sekarang, ujar ibu setelah beberapa saat diam. Dan kamu, silakan kamu pulang. Jangan ikuti kami, karena aku tidak pernah menganggap ada pernikahan ini. Lanjut ibu seraya menunjuk pada Sony. Laki-laki itu menatapku dengan wajah yang menyedihkan. Entah kenapa, tidak ada rasa kasihan sedikit pun pada dia dari dalam diriku ini. Mungkin karena aku masih syok dengan kejadian tadi, yang tiba-tiba bangun sudah dalam keadaan menjijikkan bersamanya. Tanpa memperdulikan Sony, aku keluar dari ruko dan masuk ke dalam mobilku bersama ibu. Bapak masih ada di dalam dan akan pulang setelah menutup toko. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibirku maupun ibu. Hingga akhirnya kami sampai di rumah. Kamu duduk di sini, ibu akan ambilkan HP-mu, ujar ibu menyuruhku duduk. Tidak berapa lama, ibu datang dengan benda pipi yang beberapa hari ini aku harapkan keberadaannya. Aku mengambil charger, mengisi daya agar ponsel itu kembali hidup. Sambil menunggu baterai penuh, aku memutuskan untuk membersihkan diri. Bayangan tubuh polosku terekspos dan dilihat banyak orang, membuat dada ini merasakan dentuman yang sangat keras. Entah sampai kapan aku akan melupakan luka ini, dan sepertinya tidak akan pulih dengan waktu yang sebentar. Bu, boleh minta tolong gak, ujarku saat sudah memakai pakaian lengkap. Minta tolong apa? Jemputkan Sanum. Ini sudah jamnya dia pulang sekolah. Iya, ujar ibu singkat, lalu keluar dari rumah. Aku kembali ke kamar, menghidupkan ponsel yang kini baterainya sudah terisi setengah. Alhamdulillah, masih nyala, ujarku antusias untuk segera melihat rekaman itu. Jari-jariku mengotak-ngatik layar ponsel, hingga kini layar itu menampilkan isi rumah Mas Sandi. Tujuanku adalah dapur, tempat di mana cahaya terakhir ditemukan tidak sadarkan diri. Dadaku berdetak kencang saat melihat cahaya yang segar bugar masuk ke dapur. Tangannya menarik kursi makan paling ujung, lalu duduk di sana. Kakak, Bunda rindu kamu yang di sana, ujarku dengan mata yang mengembun. 1 menit, 2 menit, semuanya masih aman-aman saja. Hingga di menit ke-10 terlihat cahaya seperti berteriak memanggil seseorang. Mataku tak lepas dari layar ponsel hingga apa yang aku curigai benar adanya. Wanita yang masih memakai piyama satin di atas lutut masuk ke dapur lalu berkacak pinggang dengan bibir bergerak. Mungkin dia tengah memarahi gadis yang tak lain putrinya sendiri, Mawar. Dia mengambil mie instan dari bufet atas lalu merebusnya. 1 mangkuk mie dia sajikan di depan Cahaya yang tengah kelaparan. Kakak, gak boleh makan mie, kataku, ingin menghentikan waktu. Di sana Cahaya diam. Dia bersidekap dada seraya menggelengkan kepala menolak makanan yang disajikan ibunya. Namun tanganku terkepal kuat ketika Mawar memaksa anak itu untuk makan. Dia mencengkram kedua pipi Cahaya dengan sebelah tangan, menyuapkan mie instan dengan kasar. Gagal. Cahaya menutup mulutnya rapat-rapat dan itu membuat si ibu naik darah. Ya Allah, aku menutup mulut melihat Mawar menekan kepala Cahaya pada mangkuk berisikan mie yang aku yakini masih panas. Cahaya berontak.
dia melawan ibunya dengan tangan yang bergerak tidak beraturan. Namun Mawar pun tidak tinggal diam. Manusia setengah setan itu terus menekan kepala anaknya, menarik rambutnya, menggoyang-goyangkannya kasar. Hingga, "Kakak!" Aku berteriak seorang diri saat cahaya jatuh dengan kepala terbentur keras pada pinggiran bufet berbahan kayu jati. Di situ dia masih sadar, namun tidak berapa lama cahaya menutup mata dengan tangan memegang dada. Dengan air mata yang sudah menganak sungai, aku terus memperhatikan rekaman CCTV itu dan nampaklah aktris pemeran utama yang tengah berakting sekaligus pembuat skenario yang ulung. Setelah Mawar menggoyangkan tubuh Cahaya, tapi anak itu tidak memberi respon, Mawar langsung berjalan ke arah bufet di mana minyak goreng berada. Dia menumpahkan minyak itu tepat di samping Cahaya, lalu membersihkan sisa mie instan yang berserakan akibat ulahnya tadi. Setelahnya, tidak aku lihat lagi perempuan itu hingga Mas Sandi masuk dan berusaha membangunkan putrinya. Rekaman kualihkan pada kamar Mas Sandi di waktu yang sama dengan kejadian di dapur tadi. Menakjubkan, akting yang begitu sempurna. Mawar naik ke ranjangnya, menarik selimut dan pura-pura tidur setelah apa yang dia lakukan pada Cahaya. Sungguh pertunjukan yang luar biasa. Tanpa menunggu nanti, aku memasukkan ponsel itu ke dalam tas lalu pergi untuk membuat perhitungan pada Mawar. Bagaimanapun caranya, Mawar harus menangis seperti Cahaya yang menangis meraung di dalam rekaman itu. Mobil yang ku kendarai beberapa menit yang lalu ku parkirkan di sebuah bangunan luas di depan sana. Aku turun dengan langkah lebar, masuk ke dalam dan berdiri dengan kaki yang gemetar. "Pak, saya ingin membuat laporan tentang kekerasan pada anak." Bersambung.